Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mas Lazuli ya, bicara tentang pupuk yang mengkhianati hasil, bahwa apakah pupuk yang sudah dilakukan secara rekomendasi kemudian sudah dipupukkan sesuai 5T-nya itu dapat tepat waktu, tepat cara dan tepat dosis dan semuanya sudah. Apakah ada Pak Pendi yang mengkhianati hasilnya? Maka bahwa pemupukan bukan satu-satunya faktor pendukung produktivitas tanaman kelapa sawit itu sendiri sebenarnya. Ketika kita sudah memilih pupuk dengan benar, bibitnya sudah benar, namun ada faktor lain yang menjadi faktor yang akan menentukan produktivitas itu sendiri, yaitu adalah perawatan. Perawatan ada gulmanya, apakah ada faktor pembatas lain yang nanti akan mungkin menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan itu pastinya. Artinya seperti ini, ketika kita sudah 5T, kita 5 tempatnya pas di piringannya, namun produktivitasnya kok tidak wow Pak Pendi, apakah ini akan menjawab, apakah faktor ini hanya semata-mata masalah pupuk saja? Jawabannya adalah tidak. Karena bahwa bicara tentang lahan, kita akan memiliki faktor kesesuaian lahannya. Kesesuaian lahan memiliki parameter yang banyak sekali. Banyak sekali, mau dari pH-nya, kemiringannya, dan bagaimana pengelolaannya, yang itu yang paling penting. Ketika misalnya kita memiliki lahan kelapa sawit, kemudian kondisinya tidak mumpuni, mau dipupuk, misalnya kondisinya perairan dangkal. Ini yang banyak yang tidak dibahas oleh kita seorang planter, adalah kedalaman efektifnya juga tidak pernah dibahas. Seperti ini, kecilnya bagus, umur 3 tahun hasilnya memuaskan, 4 tahun memuaskan, 5 tahun memuaskan. Begitu masuk tahun ke-6, pleret hilang itu produksinya, pupuknya tetap kontinu. Nah setelah kita lihat kedalaman efektifnya, karena bahwa bicara tentang kesesuaian lahannya juga tidak bisa terlepas dari yang namanya kedalaman efektif tanah itu sendiri. Ketika kedalaman efektif yang kita miliki hanya sekitar 50-60 cm saja, ini akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Yang ketika kita pupuknya sudah jor-joran, tapi daya dukung penyerapan unsur harianya oleh akar juga tidak didukung, maka ini akan menjadi faktor yang akan bermasalah juga nantinya. Kemudian ketika pemupukan sudah dilaksanakan sesuai 5T, tempatnya benar di piringan dan sebagainya, urutannya benar, namun ada faktor pembatas lain. Faktor pembatas lain misalnya sering tergenang, sehingga ini hal-hal inilah yang sering menyebabkan adanya istilah yang mungkin Mas Lazuli sampaikan itu, bahwa pemupukan mengkhianati hasil itu ya mengkhianati dalam artian bahwa faktor pendukung produktivitas tanaman kelapa sawit kita tidak meninjau dari banyak sisi. Harusnya bahwa misalnya kita memiliki misalnya A dan B ini memiliki lahan seluas yang sama, pupuknya sama, 5T bibitnya sama dan sebagainya, hasilnya juga bisa berbeda, juga bisa. Walaupun pemanennya itu sama, caranya sama, tapi juga yang menyebabkan perbedaan adalah tetap kelas kesesuaian lahannya, nyemprotnya juga sama dan sebagainya. Tapi kelas kesesuaian lahan ini akan menjadi faktor penentu yang relatif signifikan. Misalnya lahannya berbeda, satunya miring dengan tidak adanya program konservasi yang dilakukan oleh petaninya. Misalnya sudah tahu miring seperti ini, kemudian tidak ada usaha kita sebagai yang pemilik lahan untuk memotong aliran air dari atas, sehingga inilah yang akan menyebabkan pelarutan pupuk yang berujung terhadap produktivitas kelapa, pemerataan produktivitas tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga sebelum kita melakukan, misalnya ada juga yang belum sejak dini baru beli ladang 6 bulan sudah ngeluh kalau misalnya pemupukan yang saya laksanakan kok tidak signifikan hasilnya. Jawaban berundal itu cuma satu, sabar Mas. Karena bahwa proses pemupukan untuk bisa sampai optimal untuk penyerapan sampai nanti bahwa akan ada pengaruhnya terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit, khususnya tandan buah segar, tonase buah segar itu butuh waktu yang cukup panjang. Jangan sampai bahwa ketika kita sudah sudah bismillah mau usaha atau berinvestasi di bidang perkebunan, tapi kita nggak memahami, sehingga ini yang kadang-kadang membuat dia turun semangat. Begitu saya jelaskan, oh gitu ya Bapak, ini berarti akan saya terus lakukan untuk bagaimana produktivitas tanaman kelapa sawit ini. Jadi yang penting pemahamannya dulu.
Jangan sampai kita berpikir bahwa pupuk adalah segala-galanya untuk produktivitas. Bukan, tapi masih ada faktor manusianya, faktor alamnya, faktor lahan, khususnya adalah faktor kesesuaian lahan itu sendiri. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini sekaligus menambahkan, jadi banyak para investor ataupun misalnya ada pemuda-pemuda yang mencoba berinvestasi tanaman kelapa sawit dengan cara membeli lahan yang baru. Berapa lama sih Pak Pendi investasi saya bisa kembali? Maka kita harus melihat dulu. Yang pertama, kita tidak boleh melihat investasi itu hanya satu sisi saja kapan akan balik. Tapi kita juga harus memahami lahan yang kita beli seperti apa, faktor pembatasnya apa. Jangan kita hanya bisa berhitung beli lahan sekian juta misalnya, membeli lahan sekian juta, kemudian biaya investasi pupuknya sekian juta, nanti hasilnya harus sekian, itu nggak bisa. Yang pertama adalah kita harus memahami bagaimana pertumbuhan tanaman kelapa sawitnya berada pada kelas kesesuaian lahan berapa, faktor pembatasnya apa saja, supaya ketika kita berinvestasi jangan sampai muncul sebuah statement yang ada di dalam diri kita sebagai petani ataupun investor di bidang perkebunan itu, ini pupuk yang nggak jelas dan sebagainya, atau pupuk yang mengkhianati hasil ini. Bukan, karena kita harus memahami hal yang fundamental di dalam perkebunan, yaitu adalah bahwa kalau dalam bahasa manusia itu mens sana in corpore sano. Jadi ketika tanaman itu sehat, faktor pembatasnya nggak ada, maka tanaman pasti akan menghasilkan produktivitas yang bagus selama makanannya 4 sehat 5 sempurna juga terpenuhi. Sehingga kita bicara tentang kelapa sawit juga seperti itu. Sehingga tips bagi para pemuda pemula yang mau berinvestasi di tanaman kelapa sawit ini adalah satu, pahami pertumbuhan, perkembangan dan teknis budidaya kelapa sawit secara detail. Jangan asal murah sikat yang berujung terhadap biaya produksinya tinggi sekali, tapi hasilnya nggak sesuai ya. Ini yang menjadi prioritas kita dalam penanganan di dalam kita mau berinvestasi tanaman kelapa sawit. Jadi intinya benang merah pada pagi hari yang berbahagia ini adalah, apakah pupuk ini bisa mengkhianati hasil? Jawabannya adalah bisa, selama kita tidak memahami faktor pembatasnya, faktor kesesuaian lahannya, yang tidak seluruh lahan dipupuk yang sama menghasilkan yang sama, karena bahwa kondisi lahan berbeda-beda, apalagi kelas kesesuaian lahannya juga berbeda-beda. Jadi kita harus memahami hal itu. Maka sebagai contoh nih, yang terakhir nih, ketika Bapak Ibu semuanya beli lahan kelapa sawit, kondisinya bagus, kok murah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Contohnya, kita mungkin bagi para petani dan para planter yang mau membeli tanah, jarang sekali ya melakukan boring untuk tanah, untuk melihat kedalaman efektifnya itu berapa meter. Ini jadi setelah dipupuk ternyata tidak respon. Nah, ternyata 50 cm ketemu pasir kuarsa, atau 50 cm ketemu dengan water table yang akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga marilah kita bersama The Brondol untuk belajar tentang budidaya kelapa sawit yang benar. Sekali lagi mohon maaf jika memang The Brondol tidak intensif sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Anda bisa bayangkan hari ini saya bikin vlog ini sambil ngawasi murid-murid saya nih. Nah, ini semoga nggak pada nyontek ya ini ya, itu. Nah, ini. Nah, waktu senggang saya akan jawab pakai vlog, mungkin jauh lebih mudah karena bisa terjadwalkan dalam penayangannya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melimpahkan rahmat dan hidayahnya, melancarkan jalan rezeki kita bersama-sama. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.